Dan di sini pada penutup atap menyatu langsung pada garasi. Setelah itu di bagian dinding garasi dicat dengan warna abu-abu gelap. Ya, hai, kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 6 x 10 meter. Ya, langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Rumah ini memiliki pembagian sebagai berikut. Pada bagian depan rumah terdapat garasi dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 3 meter. Setelah garasi, di bagian kanan terdapat halaman depan juga teras dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Masuk melalui teras terdapat ruang tamu dan ruang dapur yang menjadi satu dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 3 meter. Dan di sebelah kiri teras terdapat juga ruang tidur utama dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 3 meter. Setelah kamar tidur utama, di depannya terdapat kamar tidur anak dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Dan di depan kamar tidur anak terdapat kamar tamu atau kamar yang ketiga dengan ukuran yang sama, yaitu panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Dan yang terakhir di kanannya terdapat juga kamar mandi dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, ini dia simulasi dari desain rumahnya. Rumah ini berkonsep minimalis modern dengan meminimkan pemanfaatan batu alam pada bagian tampak depan rumah. Rumah ini lebih dominan memanfaatkan material kayu sebagai pemanis pada bagian tampak depan rumah dengan bermain pada penempatan penataan material kayu. Dan setelah itu di bagian depan rumah terdapat garasi dengan ukuran 3 x 3 meter yang pada bagian samping garasi terdapat juga halaman depan juga teras. Dengan teras di bagian kolomnya dicat dengan warna putih. Juga pada bagian penutup atap terasnya juga dicat dengan warna abu-abu gelap. Dan pada bagian penutup atap teras terdapat lampu downlight sebagai penghias sekaligus pencahayaan pada malam hari. Dan di sini pada penutup atap menyatu langsung pada garasi. Setelah itu di bagian dinding garasi dicat dengan warna abu-abu gelap. Di sini diberi hiasan tempelan kayu berjejer dengan bagian bawah dindingnya dicat dengan warna putih. Setelah itu kita ke teras. Di sini pada teras terdapat pintu dan jendela dengan bukaan-bukaan yang besar guna memberi sirkulasi yang lebih pada rumah hunian. Juga pada dindingnya dicat dengan warna putih. Ya, sekian penjelasan untuk tampak depannya. Selanjutnya kita akan masuk melalui teras. Di sini terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan dapur yang diberi sekat dengan sekat kayu dengan rongga-rongga yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk menaruh tanaman, sebagai penghijau di area dapur dan area ruang tamu. Untuk ruang tamu memiliki interior sofa memanjang berbentuk L dengan warna putih. Juga terdapat bantal-bantal dan selimut sebagai pelengkap dari sofa. Setelah itu di bagian bawahnya terdapat juga karpet dan bantal sebagai tempat duduk untuk orang yang ingin lesehan. Dan di depan sofa terdapat juga meja kecil dengan vas tanamannya. Setelah itu di samping sofa juga terdapat lampu tidur sebagai hiasan dari ruang tamu. Untuk bagian dindingnya dicat dengan warna light steel blue. Juga terdapat beberapa hiasan tempelan foto. Dan pada dinding sebelahnya terdapat jendela sebagai pencahayaan alami dan sirkulasi dari ruang tamu.
Ya, sekian untuk ruang tamunya. Selanjutnya kita akan melihat ruangan yang ada di samping ruang tamu, yaitu kamar tidur utama. Di sini pada kamar tidur utama, di bagian depan terdapat pintu dan jendela sebagai sirkulasi dari ruang. Dan masuk melalui pintu, di sini terdapat interior kasur dengan muat untuk menampung tidur 2 orang. Juga di bagian bawah terdapat karpet dan di samping kasur terdapat meja kecil, juga di depannya terdapat meja kerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil dari kantor. Dan di depan kasur terdapat juga lemari yang agak kecil agar bisa di atasnya untuk menaruh TV di bagian dinding. Dan untuk bagian dinding dicat dengan warna putih. Juga terdapat dinding yang diberi wallpaper dedaunan guna mempermanis tampilan dari kamar. Ya, sekian untuk kamar tidur utama. Selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang ada di samping sekat ruang tamu, yaitu ruang dapur. Di sini pada dapur sederhana saja, hanya terdapat kitchen set, juga pada bagian dinding dibiarkan mengekspos aciannya. Dan terdapat juga hiasan foto sebagai pelengkap tampilan dari dapur. Ya, setelah melihat dapur, selanjutnya kita akan melihat ruangan yang ada di depan dapur, yaitu kamar anak. Di sini pada kamar anak, di bagian depan terdapat pintu dan jendela sebagai sirkulasi udara pada kamar anak. Di sini pada kamar anak terdapat interior yang sekiranya muat untuk tidur 1 orang, kasurnya. Juga terdapat lemari dan karpet pada bagian bawah kasur. Dan untuk bagian dindingnya di kamar anak, di sini dicat menggunakan warna biru, dan pada bagian dinding sebelahnya juga diberikan wallpaper dedaunan dengan warna biru. Juga pada dinding lainnya ada yang diberi hiasan foto sebagai pemberi kesan ceria pada kamar anak. Ya, setelah melihat kamar anak, selanjutnya kita akan keluar dan melihat kamar yang ketiga. Di sini, pada kamar yang ketiga bisa dipergunakan untuk kamar tidur tamu atau juga kamar tidur pembantu. Mengingat ruangan yang kecil, yaitu hanya 2 x 3 meter, dan di sini terdapat interior kasur dengan muat untuk menampung 1 orang. Juga di bagian bawah kasur terdapat karpet. Dan di depan kasur terdapat juga lemari pakaian. Untuk bagian dindingnya diberikan wallpaper dengan motif horizontal guna agar ruang terasa lebih lebar. Dan sisa dinding lainnya hanya dicat dengan warna putih. Ya, sekian untuk kamar yang ketiga. Selanjutnya kita akan melihat ruangan yang terakhir, yaitu kamar mandi. Di sini pada kamar mandi memiliki ruangan yang berukuran 2 x 2 meter dengan terdapat kloset dan shower yang memiliki ketinggian yang berbeda guna membedakan area basah dan area kering. Di sini terdapat juga wastafel cuci tangan dengan cermin, dan pada bagian dindingnya ditempeli tempelan keramik kecil. Ya, sekian simulasi yang bisa aku jelaskan. Selanjutnya silahkan menyaksikan sisa simulasi videonya dengan tenang. Sekian referensi rumah yang bisa aku berikan, semoga bermanfaat, dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.